Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang psikologi eksistensial Rollo-May yang beranggotakan saya sendiri, Nadila Mai Saraguchi sebagai moderator, Ulfayani sebagai presentator, Putri Nazira sebagai presentator, dan Makfirah Rahmatillah sebagai presentator. Psikologi eksistensial modern berawal dari tulisan-tulisan karya Søren Kierkegaard tahun 1813 sampai 1855. Filsuf dan teolog Denmark, ia menentang segala usaha untuk melihat manusia hanya sebagai objek dan menentang pandangan bahwa persepsi subjektif adalah satu-satunya realita yang dimiliki seseorang. Kierkegaard menekankan keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab. Biografi Rollo-May. Rollo May lahir pada tanggal 21 April 1909 di Ada, Ohio. Ia berpindah ke Oberlin College di Ohio dan menerima gelar sarjana pada tahun 1930. Ia mempelajari psikoanalisis di William Alanson White Institute of Psychiatry. Tahun 1946, ia membuka tempat praktiknya sendiri. Tahun 1949, ia menerima gelar PhD dalam bidang psikologi klinis dari Columbia University. Awal usia 30 tahun, ia mengidap tuberkulosis dan menghabiskan waktu 3 tahun di Saranac Sanitarium di negara bagian New York. Pada tanggal 22 Oktober 1994, May meninggal di Tiburon, California. Definisi eksistensial. Para filsuf dan psikolog menginterpretasikan eksistensialisme dalam berbagai cara. Pertama, eksistensi ada sebelum esensi. Eksistensi diasosiasikan dengan pertumbuhan dan perubahan. Esensi mengimplikasikan substansi yang statis dan tidak dapat diubah. Kedua, eksistensialisme menentang pemisahan antara subjek dan objek. Menurut Kierkegaard, manusia bukan hanya makhluk berpikir subjektif yang hidup dengan pasif melalui spekulasi dari seorang pengamat. Manusia adalah subjektif dan objektif serta harus mencari kebenaran dengan hidup dalam kehidupan yang aktif. Ketiga, manusia mencari arti dari kehidupannya. Mereka bertanya pertanyaan-pertanyaan penting mengenai keberadaan mereka, seperti siapakah saya, apakah hidup layak untuk dijalani, dan apakah hidup punya arti. Keempat, para eksistensialis berpendapat bahwa akhirnya setiap manusia bertanggung jawab atas siapa dirinya dan akan menjadi apa. Kemudian para eksistensialis pada dasarnya anti-teoritis, yaitu pengalaman autentik lebih diutamakan daripada penjelasan yang dibuat-buat. Konsep dasar 1. Being in the world atau hadir di dunia. Kita hadir di dunia yang dapat dimengerti dengan baik dari sudut pandang kita sendiri. Persatuan antara manusia dan lingkungannya diekspresikan dengan kata dari bahasa Jerman yaitu Dasein. Orang yang tidak memiliki rasa Dasein berarti tidak memiliki kesatuan dengan lingkungannya. Being in the world dibagi menjadi 3. Yang pertama, world atau hubungan manusia dengan lingkungannya, termasuk dorongan biologis seperti rasa lapar dan fenomena alami seperti kematian dan kelahiran. Kedua, midworld atau hubungan dengan orang lain. Ketiga, eggworld atau hubungan diri kita dengan diri kita sendiri. Kita sadar bahwa kita sebagai manusia memahami siapa diri kita sendiri. Yang kedua, ada non-being. Selain kita sadar bahwa kita sebagai manusia hidup dan berkembang, kita juga sadar bahwa kita akan mati atau tiada, atau dikenal dengan non-being. Alternatif kita menghadapi non-being yaitu dengan menyadari bahwa setiap manusia akan mengalami kematian atau non-being dan kita tidak dapat lari dari kematian tersebut. Kasus Philip. May mendeskripsikan perjuangan ini dalam sebuah laporan tentang salah satu pasiennya. Philip seorang arsitek. Philip mengalami permasalahan dalam hubungannya dengan Nicole, wanita yang mencintainya, melakukan perselingkuhan. Pada perselingkuhan yang ketiga yang dilakukan Nicole, Philip sampai pada taraf di mana ia berharap dapat menerima perilaku Nicole. Tetapi ia juga merasa dikhianati. Philip mencari bantuan melalui terapi pada Rollo-May. Perilaku Nicole.
Tentang kecemasan, May mendefinisikan kecemasan sebagai kondisi subjektif ketika seseorang menyadari bahwa eksistensinya dapat dihancurkan dan ia dapat menjadi bukan apa-apa, nothing. Kecemasan ada saat seseorang mengalami masalah, saat pemenuhan potensi. Hal ini dapat berakibat pada stagnasi dan kehancuran, namun juga dapat berakibat pada pertumbuhan dan perkembangan. Kecemasan terbagi dalam dua jenis, yaitu pertama ada kecemasan normal dan kedua ada kecemasan neurotik. Selanjutnya ada rasa bersalah. Rasa bersalah muncul saat manusia menyangkal potensinya, gagal melihat secara akurat kebutuhan dari sesamanya, atau lupa akan ketergantungannya pada alam. Secara keseluruhan, May mengidentifikasikan 3 bentuk dari perasaan bersalah ontologis yang masing-masing berkolerasi dengan tiap bentuk being in the world, yaitu A ada world, B ada mid world, dan C. Selanjutnya, intensionalitas. Menurut May, intensionalitas adalah kemampuan untuk membuat pilihan mengaplikasikan suatu landasan terstruktur ketika pilihan tersebut dibuat serta struktur yang memberi arti pada pengalaman dan membuat manusia dapat mengambil keputusan tentang masa depan. Intensionalitas adalah struktur dari arti dan makna yang memungkinkan manusia sebagai subjek untuk melihat serta mengikuti dunia luar yang merupakan objek. Kepedulian, cinta, dan keinginan. Yang pertama adalah kepedulian atau care adalah suatu proses aktif atau kebalikan dari apatis. Kepedulian adalah kondisi ketika suatu benar-benar berarti. Yang kedua ada cinta. May mendefinisikan cinta atau love sebagai perasaan bahagia terhadap kehadiran orang lain dan menegaskan nilai serta perkembangan seperti milik kita sendiri. Selanjutnya ada keinginan. May menyebutkan keinginan atau will sebagai kapasitas untuk mengatur diri seseorang supaya penggerakan dalam arah tertentu atau menuju suatu saranan tentu dapat terjadi. Bentuk-bentuk cinta. Yang pertama ada seks. Seks adalah fungsi biologis yang dapat dipuaskan melalui hubungan seksual atau dengan cara melepaskan tekanan seksual lainnya. Yang kedua ada eros. Hasrat psikologi yang mencari untuk menghasilkan keturunan atau lewat kreasi persatuan dengan seseorang yang dicintai. Yang ketiga ada philia. Philia adalah hubungan pertemanan yang intim antara dua orang namun non-seksual. Yang terakhir ada akpe, penghargaan untuk orang lain, kepedulian atas kesejahteraan orang lain yang melebihi keuntungan apapun yang dapat diperoleh seseorang dari hal tersebut. Selanjutnya ada kebebasan dan takdir. Kebebasan adalah kapasitas seseorang untuk mengetahui bahwa ia adalah orang yang menentukan atau determiner one. Bentuk-bentuk kebebasan ada dua. Yang pertama kebebasan eksistensial, yang kedua ada kebebasan esensial. Selanjutnya ada takdir. May menyebutkan takdir sebagai rancangan dari alam semesta yang berbicara lewat rancangan dari masing-masing manusia. Rollo May melihat manusia tinggal dalam dunia yang penuh dengan pengalaman masa kini dan akhirnya bertanggung jawab terhadap diri mereka selanjutnya. Ia memiliki pandangan yang lebih luas mengenai kemanusiaan dibandingkan pakar teori kepribadian lainnya. Rollo May berpendapat bahwa manusia merupakan makhluk yang sangat kompleks, yang mampu melakukan kebaikan yang sangat besar ataupun kejahatan yang mendalam. Sehingga kemanusiaan dan keunikan dari diri sendirilah yang akan menjadikan pilihan dan takdir yang ada di dalam diri individu. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf dan terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk melihat video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.